Salam damai sejahtera para kekasih Kristus. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat dan bersukacita. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yeremia 18 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bencana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Jemaat kekasih Kristus, bencana bisa mengubah cara pandang manusia tentang kehidupan dan tentang Tuhan. Misalnya masyarakat di sekitar lereng Gunung Merapi cenderung punya kewaspadaan tinggi terhadap segala fenomena alam. Demikian juga dengan masyarakat di Rowotrate, Sitiarjo, Malang Selatan. Karena sering dilanda banjir akibat luapan sungai, kebanyakan rumah dibangun dengan model 1,5 lantai, di mana ada tempat khusus untuk menyimpan tikar dan bahan makanan untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu air sungai meluap dan banjir melanda. Sejak wabah COVID-19, dunia mengalami perubahan yang multidimensional, baik secara ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan bahkan ini berpengaruh dalam pandangan iman dan cara hidup bergereja. Setelah berbulan-bulan menanti tanpa kepastian, situasi tak semakin membaik, namun malah makin memburuk. Ketika lockdown baru dibuka untuk kepentingan keberlangsungan ekonomi, dalam waktu yang sama terjadi peningkatan kasus COVID dan korban berjatuhan makin banyak. Akibatnya kegelisahan makin membuncah, apalagi ketika kita mendengar satu persatu kenalan dan kawan atau tetangga kita ikut terpapar virus yang mematikan. Sementara roda hidup kita terus berjalan, kita harus berhadapan dengan ketakutan dan kegelisahan. Hidup yang tadinya indah bisa berubah jadi menegangkan. Di momen seperti itu, saudara, istilah new normal atau mari berdamai dengan corona dan sebagainya tersembur di mana-mana, seolah tanpa empati terhadap mereka yang sedang dikepung oleh kekalutan. Sama dengan kita, Israel pernah mengalami musibah, tragedi nasional yang mendatangkan trauma dalam kehidupan mereka, yaitu hidup di dalam pembuangan. Kehidupan di dalam pembuangan juga telah mengubah cara pandang Israel tentang perjanjian Allah dengan umatnya. Israel yang selama berabad-abad telah menikmati kebebasan dan hidup dalam keyakinan sebagai bangsa pilihan yang disayang Allah, harus berhadapan dengan kondisi terbuang jauh dari tanah perjanjian. Keadaan ini mengubah cara pandang iman orang-orang Israel tentang janji Allah dan cara pandang mereka terhadap status umat kesayangan. Nabi Yeremia menggambarkan Allah seperti tukang periuk, sementara umat bagaikan bejana tanah liat. Jika sebelumnya Israel memahami Allah sebagai Sang Pembebas, Sang Pembela, Sang Penolong, kini Israel mendapat pemahaman baru bahwa Allah juga adalah Sang Pembentuk, Sang Pendidik, dan Sang Penggembleng. Cara pandang yang baru itu membentuk mentalitas iman yang lebih mawas diri terhadap laku hidup mereka. Israel menjadi lebih terbuka terhadap kenyataan dan bahkan mampu merengkuh kenyataan sepahit apapun sebagai bagian dari proses yang menghasilkan karya terbaik dari Allah. Bencana dan kesulitan
melahirkan paradigma dan cara hidup baru bagi umat Allah. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan saudara dan saya? Jika keadaan sekarang ini tidak mengubah kita sama sekali, maka kita perlu waspada. Jangan-jangan hati, pikiran, dan spiritualitas kita telah mati. Namun, jika ada yang baru, ada yang berubah, syukurlah, sebab itu adalah tanda bahwa kita masih hidup. Mari kita berdoa. Ya Allah yang hidup, mampukanlah kami untuk memiliki hati yang terbuka dan mata iman yang jernih, agar kami dapat merasakan dan melihat rancangan Tuhan yang mulia di tengah peradaban yang sedang berubah. Mampukanlah kami untuk melampaui segala kekalutan dan kegelisahan dan menjalani kehidupan bersama dengan Engkau, ya Tuhan, Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu, ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat melanjutkan perjalanan iman di tengah tatanan kehidupan yang baru. Tuhan memberkati saudara semua.